Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu, saya hendak perkenalkan diri. Nama saya Morens A. Rumate, asal gereja GPIB Agape. Oma, opa, bapak-bapak, ibu sekalian, marilah sebelum kita beribadah, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau sudah melindungi kami semua, oma, opa, bapak-bapak, ibu-ibu sepanjang hari, dengan tidak ada kekurangan sesuatu apapun juga. Sehingga Tuhan, Engkau telah kembali berkenan bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan sebelum kami beristirahat. Berfirmanlah ya Tuhan, jauhkanlah dari seluruh gangguan apapun juga Tuhan, agar supaya di dalam ibadah ini kami benar-benar dapat merenungkan akan maksud-maksud Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Oma, opa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan renungan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 3 ayat 5 hingga 8. Ibu-ibu, bapak-bapak dapat membuka Alkitab dan juga Sabda Bina Umat untuk membaca bersama-sama. Marilah kita membaca akan firman Tuhan yang diambil daripada kitab Mika pasal ketiga ayat 5 hingga ke-8 yang bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam, suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini pernah dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarnya dan kepada Israel dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah seluruh umat Tuhan dan dapat memberitakan ini ke seluruh penjuru dunia. Marilah kita kembali merenungkan akan maksud Tuhan yang diambil daripada kitab Mika itu, sesuai dengan Sabda Bina Umat yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan menentang nabi penyesat. Sebagai ayat mas, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Firman Tuhan tentang nabi penyesat dialamatkan secara khusus kepada nabi-nabi yang di Samaria dan Yerusalem. Apakah yang dilakukan para nabi itu? Menyesatkan bangsaku? Dalam hal apakah mereka disesatkan? Si nabi memberitakan damai bagi mereka yang memberi makanan padanya,
tapi ia menyerukan perang atau permusuhan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu baginya. Baca di ayat 5. Tuhan menyatakan bahwa nabi penyesat itu melayani dengan pilih kasih. Tuhan akan membuat hari-hari mereka akan menjadi gelap. Ayat ke-6, mereka akan mendapat malu karena Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka. Baca di ayat 9. Nabi Mika penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan dan dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarnya, kepada Israel dosanya. Ayat 8. Lewat Nabi Mika, Tuhan menyatakan bahwa nabi palsu itu menyampaikan berita berdasarkan kepentingan pribadi. Doanya tidak didengar Tuhan. Sedangkan Nabi Mika, nabi yang benar itu dengan kekuatan roh memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan dosanya. Maksudnya ialah bahwa nabi yang benar itu adalah pemberani. Sekalipun dia diutus menyampaikan berita buruk kepada raja-raja, dia siap melakukannya. Dari sisi ini dapat juga disimpulkan bahwa nabi palsu lebih suka menyampaikan berita-berita yang baik, yang menyenangkan, yang menghibur dan yang semacamnya. Karena itu, nabi-nabi palsu itu menarik dan disukai banyak orang. Mereka sering dinantikan dan diberi panggung untuk tampil. Dalam arti tertentu dapat dikatakan bahwa mereka adalah penghibur, karena mereka selalu menyampaikan berita yang baik saja. Mereka dapat diibaratkan sebagai penghibur sialan, seperti dikatakan oleh Ayub maksudnya, kepada sahabat-sahabatnya. Baca di Ayub 16 ayat 2. Ingat, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat ke-12. Demikianlah renungan kita di malam hari yang indah. Marilah kita menutup pada kita dengan doa. Kembali lagi ya Tuhan, kami anggota PKLU yang ingin mendengarkan firman Tuhan melalui program dari Dewan PKLU Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman yang telah tertanam ini boleh menjadi buah-buah dalam kehidupan kami dan dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya Bapa yang Maha Kasih, di malam yang indah ini kami mendoakan bagi seluruh kegiatan-kegiatan anggota PKLU CGPB dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Bapa, di dalam semua kegiatan-kegiatan, semua aktivitas-aktivitas mulai dari pagi hari hingga pada malam hari, dengan bimbingan daripada Tuhan. Begitu juga kami teringat akan pengurus Dewan PKLU GPIB, di mana Tuhan mereka juga sedang berusaha juga agar supaya program yang dibuat ini SPMAB ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan Yesus, marilah berkati seluruh kegiatan-kegiatan daripada Dewan PKU ini Tuhan, agar program ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kami semua Tuhan, baik anggota lansia maupun pengurus PKU Dewan, benar-benar memperoleh tubuh yang sehat dan berkati, dan memperoleh kekuatan iman percaya kami masing-masing. Begitu juga Tuhan, di malam yang indah ini kami tidak lupa mendoakan akan pemerintah kami, rakyat kami Indonesia Tuhan, di mana kami seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan sedang mengalami gangguan-gangguan kesehatan teristimewa COVID-19. Marilah Tuhan, Engkau boleh ikut campur tangan dalam usaha-usaha pemerintah kami Tuhan, agar supaya COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari hadapan kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Begitu juga ya Bapa, bagi saudara-saudara kami baik yang seiman maupun yang tidak seiman, di mana pada saat ini akibat COVID-19 ini ada yang terpapar di rumah sakit, bahkan ada yang Engkau panggil. Tuhan, tolong kami, dengarkanlah permohonan-permohonan kami Tuhan, khususnya bagi yang sakit. Pulihkan keberadaan mereka dan berkatilah segala usaha-usaha tim medis, agar saudara-saudara kami ini benar-benar memperoleh tubuh yang sehat kembali. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil akibat COVID-19 ini Tuhan, boleh diberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan Yesus, tolong kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, banyak lagi permohonan yang ingin kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Tapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan sudah mengetahui akan segala permohonan kami. Ampunkanlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang selalu kami berbuat, baik sengaja, tidak sengaja. Tuhan, ampunilah. Bapa, kami serahkan sisa hidup kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau boleh menyertai kami dalam tidur kami pada malam hari ini, sehingga Engkau boleh kembali bangunkan kami pada esok pagi dari tempat tidur kami masing-masing dengan memperoleh kehidupan baru serta berkat-berkat daripada Tuhan. Terimalah Tuhan doa sembahyang kami pada malam hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ciptaan baru Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih rahmat-Mu besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya.
Yesus selamanya. Pelayanan sesuai dengan